Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nahi Verena Caverani Samantita Kudacanang Averena Caverani Esadhamo Sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi. Yang saya hormati para Rama-Ramani, terutama para Rama-Ramani dari berbagai wihara di Jawa Tengah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir melalui Zoom maupun media YouTube. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini sungguh merupakan kehormatan bagi saya karena mendapatkan kesempatan untuk mengisi sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh KBTI Jawa Tengah yang juga bersamaan dengan program penyalaan pelita, 1000 pelita, dan juga tadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada juga yang banyak mempraktikkan 8 sila. Ini sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita semua karena banyak kebajikan yang sesungguhnya telah kita lakukan. Dan pada kesempatan malam hari ini ada satu hal yang perlu saya mengingatkan untuk saya pribadi juga dan juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yaitu berkenaan dengan tema dari Sangga Theravada Indonesia, tema Waisak tahun 2022, yang mana kami dari Sangga Theravada Indonesia yang tentu bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Theravada Indonesia mengambil sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi yang saat ini kita berada di Indonesia, yaitu moderasi beragama menciptakan kedamaian. Barangkali istilah moderasi beragama merupakan istilah yang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah sering mendengar, tetapi belum mendalami. Karena masih ada beberapa orang yang menanyakan kadang ke saya, apa sih sebenarnya moderasi beragama? Dan tentu kaitannya adalah bagaimana moderasi beragama ini mampu menciptakan kedamaian. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya moderasi beragama ini merupakan karakter dari seluruh umat beragama di Indonesia. Tetapi kemudian pada beberapa tahun terakhir ini oleh pemerintah digaungkan bahwa setiap warga negara Indonesia hendaknya mempraktikkan kehidupan beragama yang sifatnya adalah moderat. Jadi moderasi beragama adalah mempraktikkan kehidupan beragama yang moderat. Nah, arti moderat itu sendiri adalah tengah-tengah, madhya, moderat, tidak berlebihan. Nah, sehingga dalam praktik beragama yang moderat ini, seseorang dianjurkan untuk menghindari dua kutub yang ekstrim. Ekstrim kiri
dan ekstrim kanan. Nah, menghindari dua ekstrim, kita mengambil praktik beragama yang moderat. Sebenarnya agama itu sebenarnya, apalagi kalau kita melihat dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu sudah bersifat moderat. Jadi agama itu sudah bersifat moderat. Nah, tinggal bagaimana kita mempraktikkan kehidupan beragama yang memiliki karakteristik yang sifatnya moderat. Jadi bukan agamanya dimodernisasi atau disederhanakan, tetapi bagaimana kita mampu untuk mempraktikkan agama yang sesungguhnya sifatnya sudah moderat. Nah, moderat ini adalah menghindari dua ekstrim. Ekstrim kiri. Yang dimaksud dengan ekstrim kiri adalah ada orang-orang yang mempraktikkan kehidupan beragama hanya dengan mengandalkan teks. Nah, jadi mengandalkan kitab suci saja, tanpa melihat konteks, tanpa melihat kondisi situasi yang ada di masyarakat. Jadi hanya teks saja. Nah, di sini orang-orang yang terkadang kaku dengan kitab suci, kaku dengan teks agama, itu menjadi ekstrim. Kemudian ada beberapa yang kemudian berpikir, pokoknya semua hal yang tidak tercantum di dalam teks kitab suci itu bukan ajaran agama. Itu harus dihindari. Nah, jadi kalau yang sudah ekstrim sekali, pokoknya karena HP tidak ada di kitab suci berarti tidak boleh pakai HP. Karena komputer tidak ada di kitab suci, tidak boleh pakai komputer. Karena mobil tidak ada di kitab suci, tidak boleh pakai mobil. Sampai ekstrim begitu. Nah, kalau orang itu ekstrim demikian, biasanya akan berbenturan. Akan berbenturan dengan orang-orang yang beda paham. Tidak hanya berbenturan dengan sesama umat beragama, dan juga berbenturan dengan umat beragama lain. Pokoknya kalau bukan agama ini, semua agama lain salah. Bahkan pokoknya kalau tidak sesuai dengan kitab suci ini, tidak dalam kitab suci ini, maka semua hal lain itu pokoknya tidak boleh. Nah, sebagai dampaknya, orang-orang demikian bersikap ekstrim, dan kalau sudah berlanjut dari ekstrim, kemudian menjadi menteror. Maka dari ekstremisme, maka bisa mengarah kepada terorisme. Nah ini, jadi kalau sudah ekstrim, tidak bisa dikendalikan, maka akan meneror yang lain. Nah, meneror yang lain itulah yang disebut sebagai teroris. Ajaran teroris artinya terorisme. Nah, ini bahayanya. Nah, orang-orang demikian, bisa saja mereka ini menentang tidak hanya agama lain, menentang budaya. Bahkan dalam konteks Indonesia, orang-orang seperti ini juga menentang Pancasila, menentang Bhinneka Tunggal Ika, menentang Undang-Undang Dasar 1945, menentang NKRI. Nah, karena hal inilah maka pemerintah menggaungkan kepada warga negara Indonesia untuk bagaimana mempraktikkan moderasi beragama. Mempraktikkan agama secara moderat, jangan sampai terseret ke dalam kutub yang ekstrim, yang hanya mengandalkan teks, kaku dengan teks, kemudian konteksnya tidak diperhatikan, menjadi ekstrim, bahkan menjadi terorisme. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada juga orang yang ekstrim kanan. Jadi ekstrim itu tidak hanya kiri saja, ada ekstrim kanan. Nah, beda dengan yang moderat, tengah-tengah. Ini ekstrim kanan. Adalah orang-orang yang kemudian mempraktikkan cara hidup itu hanya mengandalkan konteks saja, tanpa melihat kitab suci, tanpa melihat ajaran agama. Jadi pokoknya ya konteks saja.
tetapi ajaran agama dikesampingkan. Nah, ini juga ekstrim. Ekstrimnya apa? Nanti lama-kelamaan, karena tidak ada pegangan agama, maka lama-kelamaan seseorang akan menyimpang dari ajaran agama. Ya, sebagai contoh, kalau konteksnya agama Buddha adalah, misalnya, kita tidak diperkenankan untuk meminum minuman keras. Suramiraya, Majapama, Dana, Wiramani, Sikapadang, Samadhyani. Nah, jadi kita diharapkan menghindari minum minuman keras yang bisa menimbulkan lemahnya kesadaran. Nah, kemudian karena kita berada di negara Eropa misalnya, tempatnya dingin, tempatnya ini yaitu kadang sampai minus derajat, maka kemudian berpikir, nggak apa-apa, kan memang di tempat sana kan dingin. Ketika berada di Eropa kan dingin tempatnya, sehingga apa? Bolehlah minum untuk menghangatkan badan. Nah, sehingga apa? Hanya sekedar melihat konteks. Sementara kitab sucinya dikesampingkan, mulailah kemudian minum. Tanpa disadari lama-kelamaan menjadi ketagihan. Lama-kelamaan ketagihan terhadap minuman keras sehingga sudah tidak peduli lagi dengan agama. Nah, ini juga ekstrim. Maka yang tengah-tengah adalah bagaimana seseorang hidup beragama, mempraktikannya secara moderat. Jadi tidak terseret kepada ekstrem kiri dan juga tidak terseret kepada ekstrem kanan. Artinya, seseorang mempraktikkan agama tetap berpegang pada kitab suci, tetapi juga senantiasa melihat konteks. Jadi antara konteks dan teks itu seiring sejalan. Ya, jadi agamanya yang tertuang di dalam kitab suci juga masih dijadikan sebagai pegangan. Tetapi ketika mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, juga melihat yaitu konteks. Nah, di sini artinya bahwa seseorang, walaupun seandainya ada beberapa hal, praktik-praktik tertentu yang tidak berada dalam kitab suci, tidak tertulis dalam kitab suci, tapi kalau kemudian tidak bertentangan dengan kitab suci, maka hal tersebut baik untuk dilakukan. Masih bisa dilakukan. Sebagai contoh adalah kalau kita berbicara tentang upacara-upacara. Nah, kadangkala ya kita umat Buddha terkadang ya menjadi kaku kalau tidak hati-hati. Dalam ajaran Theravada itu tidak ada yang namanya upacara ini, upacara itu. Dalam ajaran Theravada kan yang terpenting adalah meditasi. Nggak boleh melakukan upacara misalnya memberikan sesajian. Tidak boleh. Yang penting adalah bagaimana seseorang praktik meditasi. Titik. Nah, disinilah menjadi ekstrim. Tetapi kalau seseorang yang mempraktikkan kehidupan beragama secara moderat, maka akan mempertimbangkan kembali. Nah, kira-kira praktik yang dipraktikkan ini, walaupun tidak ada dalam kitab suci, masih sesuai tidak dengan kitab suci? Ternyata ketika seseorang mempraktikkan upacara tertentu, misalnya di Jawa ada istilah nyadran misalnya. Nyadran. Barangkali dalam kitab suci tidak ada. Istilah nyadran tidak ada. Karena dalam kitab suci menggunakan bahasa Pali. Maka istilah nyadran tidak ada. Nah, kemudian kalau orang menjadi kaku, seseorang bisa saja kemudian berpikir, ini kan tidak ada dalam kitab suci. Maka tidak boleh dipraktikkan. Nah, tetapi kita lihat kembali, walaupun dalam kitab suci tidak ada, kita lihat apakah praktik nyadran ini masih bermanfaat atau tidak. Nah, dalam agama Buddha, inti dari ajaran Sang Buddha tidak lain adalah yaitu 3 secara praktikal yang harus kita praktikan, yaitu tidak melakukan apapun kejahatan. Pertama. Yang kedua, senantiasa mengembangkan kebajikan. Nah, yang ketiga, berupaya untuk selalu membersihkan batin
dari kotorannya. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau seseorang mempraktikkan upacara nyadran, kira-kira ada tidak manfaatnya? Oh, kalau dalam upacara nyadran itu ternyata masih menyembelih ayam misalnya. Misalnya begitu. Wah, berarti menyembelih ayam itu kan termasuk kejahatan. Nah, karena itu adalah kejahatan, maka tentu upacara nyadran yang di situ disertai dengan menyembelih ayam itu tidak sesuai dengan agama Buddha. Nah, pertama. Tetapi kalau kemudian dalam upacara nyadran umat Buddha itu tidak sampai menyembelih ayam atau binatang lainnya. Ya boleh membeli di pasar yang sudah ada, tidak perlu yaitu order, tidak perlu misalnya telepon dulu sama yang penjagalnya besok disiapkan ya 5 ekor ayam, tidak perlu demikian. Jadi langsung ke pasar, kemudian di situ ada ayam misalnya dibeli. Oke. Di situ tidak ada yaitu niat untuk membunuh. Kemudian dalam nyadran tersebut ada upacara nyekar di kuburan. Kemudian juga ada yaitu kendurian, membagi-bagikan makanan kepada tetangga sekitar. Nah, kemudian diperhatikan, direnungkan, ini kebajikan tidak? Pada saat pergi ke kuburan, kemudian yaitu ada upacara nyekar, menabur bunga di kuburan, ada tidak kebajikan di sana? Oh, ternyata ada. Karena pada saat menabur bunga, hati kita juga penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang. Hati kita juga penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kerendahan hati. Karena kita sedang mengingat kebajikan orang tua kita atau saudara yang telah tiada. Di situ juga ada kerendahan hati karena kita menghormati mereka. Nah, ternyata di situ ada banyak kebajikan. Oh, berarti ini baik. Sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, kemudian ketika membagi-bagi makanan kepada tetangga sekitar, kemudian apakah ini sesuai dengan ajaran Buddha? Oh ya, tentunya sesuai. Karena berdana itu sangat dianjurkan oleh Sang Buddha. Berdana yaitu kebajikan, perbuatan baik yang memberikan kebahagiaan. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat sesuai. Nah, melihat ternyata bahwa dalam upacara nyadran, walaupun tidak ditemukan dalam kitab suci, nggak ada istilah nyadran, apalagi seperti nyekar bunga di kuburan itu tidak ada dalam kitab suci, tetapi ternyata ini banyak manfaat yang kita peroleh. Ternyata tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Bahkan ternyata seiring sejalan dengan ajaran Buddha. Berarti ini patut layak untuk dipraktikkan. Walaupun tidak dalam kitab suci. Nah, di sini antara teks dan konteks masih berjalan seimbang. Atau misalnya juga ketika kita melakukan puja, kemudian menggunakan kemenyan. Nah, ada yang kemudian berpikir, wah umat Buddha itu tidak boleh bakar kemenyan. Karena apa? Karena kemenyan itu kan identik dengan setan, dengan makhluk halus. Oh, tidak boleh umat Buddha demikian. Ya tentunya kita melihat lagi, walaupun itu di dalam kitab suci tidak ada istilah kemenyan, ya dalam Tipitaka tidak ada kemenyan, kita lihat pada saat kita membakar kemenyan tujuannya untuk apa? Kalau ternyata tujuannya itu adalah untuk memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena kemenyan itu wangi. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa merokok dengan tembakau dicampur kemenyan kan wangi. Nah, kalau kemenyan kemudian itu dibakar, digunakan untuk memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sebenarnya itu baik. Itu masih sesuai dengan ajaran Buddha. Karena apa? Di situ ada penghormatan. Penghormatan dengan wewangian. Nah, disinilah teks dan konteks
berjalan seiring seimbang. Tetapi kalau kemudian membakar kemenyan untuk nyantet misalnya, ya enggak boleh. Kan ada juga orang bakar kemenyan untuk nyantet gitu kan. Sama-sama kemenyan, tapi niatnya berbeda. Nah, kalau niatnya baik, itu baik untuk dilakukan sesuai dengan ajaran Buddha. Kalau niatnya buruk, ya tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Jangankan kemenyan, dupa pun juga sama. Orang membakar dupa, orang mengatakan, oh kalau kemenyan tidak boleh. Karena itu identik dengan setan dan sebagainya. Yang boleh adalah dupa. Ya belum tentu juga. Seseorang misalnya membakar dupa, apakah membakar dupa itu harus baik? Belum tentu, tergantung niatnya. Kalau membakar dupa tujuannya adalah untuk nyantet orang, ya itu tidak baik, karena di situ ada kebencian. Nah, tapi kalau bakar dupa untuk menghormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu baik, itu sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, disinilah antara konteks dan teks itu seiring, sejalan, seimbang. Nah, sehingga praktik yang demikian disebut sebagai praktik beragama secara moderat. Nah, orang yang mempraktikkan kehidupan beragama secara moderat, orang demikian, pertama, akan memiliki sikap yang penuh dengan toleransi. Bersikap toleran, jangankan terhadap umat beragama yang sama. Kita umat Buddha, dari berbagai sekte, ada Budayana, ada Mahayana, Tantrayana, Theravada, kita akan bersikap dengan toleran. Jangankan dengan umat beragama yang sama, dengan umat beragama yang lain pun juga kita memiliki sikap yang penuh dengan toleransi. Jangankan dengan umat beragama, kita pun juga punya sikap toleran terhadap yaitu apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, orang yang mempraktikkan kehidupan beragama yang moderat pasti akan memegang Pancasila. Karena tahu Pancasila ini menjadi landasan bagi rakyat Indonesia yang mempersatukan. Dengan adanya Pancasila, kita sebagai masyarakat Indonesia yang penuh atau beragam di dalam suku, agama, bahasa, budaya, itu bisa bersatu. Dan juga kita memegang Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya jiwa nasionalisme. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Kalau orang mempraktikkan, yaitu moderasi beragama. Dan juga tentu akan memegang teguh, yaitu NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Ya orang yang mempraktikkan kehidupan beragama yang benar, pasti mempunyai pemikiran, yaitu lebih mengutamakan kesatuan, persatuan ketimbang perpecahan. NKRI itu adalah lambang dari persatuan itu sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini artinya kalau orang mempraktikkan kehidupan beragama secara moderat, tidak bertentangan dengan agama, intern agama, antar agama, dan juga dengan pemerintah. Dan juga orang demikian juga akan terbuka. Terbuka dengan apapun keyakinan, kepercayaan agama, selama itu mengajarkan sebuah kebenaran, maka itu dianggap sebagai benar. Jadi tidak kemudian berpikir, oh pokoknya kalau bukan beragama Buddha, semuanya salah. Tetapi orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran, dia tidak peduli. Apakah kebenaran tersebut itu berasal dari kepercayaan atau agama lain, berasal dari anak kecil orang lain, atau orang tua, dia akan tetap melihat kebenaran sebagai kebenaran. Dan itu yang juga dilakukan oleh Sang Buddha. Sang Buddha selalu menegaskan kepada kita untuk menghindari sebuah pandangan. Idamewa sacang moga manyanti. Ini saja yang benar. Semua yang lain salah. Nah, ini adalah pandangan yang tidak benar.
Kalau kita memegang pandangan bahwa ini saja yang benar, semua yang lain salah, itu menjadi ekstrim. Akan terus berbenturan dengan orang yang berbeda anggapan, berbeda pandangan dengan kita. Tetapi Sang Buddha mengajarkan kepada kita melihat kebenaran dari manapun asalnya itu sebagai kebenaran. Kalaupun itu berasal dari kepercayaan lain atau sekarang ada istilah kearifan lokal, ya local wisdom, kearifan lokal dari budaya tertentu, etika tertentu dalam ya suku tertentu dan itu baik, maka lihat itu sebagai kebaikan. Nah, ini juga ciri dari orang yang memiliki sikap beragama yang moderat. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tetapi tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, salah satu yang harus kita lakukan agar kita di tengah-tengah masyarakat, terutama di dalam konteks Indonesia yang beragam dalam suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, kita agar bisa mempraktikkan kehidupan beragama yang moderat, yang di sana ada toleransi, di sana ada keterbukaan, maka yang harus kita lakukan salah satunya adalah selalu mengutamakan cinta kasih. Itulah tadi yang saya sampaikan dalam syair Dhammapada yang disampaikan oleh Sang Buddha. Selalu mengutamakan cinta kasih. Hanya kalau kita punya cinta kasih, maka disitulah jalan yang membawa toleransi dan kedamaian itu sangat memungkinkan. Karena cinta kasih, karena metta, karena kasih sayang. Mengapa? Bagaimana kita bisa bersikap toleran? Bagaimana kita bisa bersikap terbuka terhadap umat beragama lain, terhadap orang yang beda pandangan, kalau batin kita dikuasai oleh kebencian. Tetapi kalau batin kita selalu diisi dengan cinta kasih, maka disitulah seseorang akan bersikap terbuka terhadap siapapun. Seseorang akan bersikap penuh dengan cinta kasih tanpa melihat kamu dari mana, tanpa melihat sukunya apa, agamanya apa, budayanya apa, bangsanya dari mana, rasnya apa, tidak melihat dari situ. Kenapa? Seseorang yang punya cinta kasih akan melihat bahwasanya setiap makhluk pada hakikatnya memiliki satu keinginan. Yang tidak lain adalah tidak mau menderita. Dengan kata lain, semua makhluk ingin hidup bahagia. Sabe tasanti dandasa, sabe sang jiwitang biang. Semua makhluk gemetar akan hukuman. Dengan kata lain, semua makhluk tidak mau menderita. Sabe sang jiwitang biang, semua makhluk mencintai hidupnya. Yang mana ketika kita melihat bahwa semua makhluk ingin bahagia, tidak mau menderita, mencintai hidupnya, maka seseorang hendaknya juga melihat ke dalam dirinya. Atanang upamang katwa, nak gatai nak handeya. Setelah mengumpamakan dirinya persis sama seperti makhluk lain yang tidak mau menderita, ingin bahagia, mencintai hidupnya, maka jangan kemudian kita ini melukai, apalagi membunuh yang lain. Nah, disitulah melihat dari sisi demikian, maka seseorang akan memunculkan cinta kasih. Dan dengan cinta kasih atas dasar pandangan yang benar demikian, seseorang tidak akan melihat manusia, bahkan tidak akan melihat makhluk dari mana asalnya. Dari sukunya mana, bahasanya apa, agamanya apa, rasnya apa, bangsanya apa, itu tidak dilihat dari latar belakangnya. Tetapi dilihat dari bahwa setiap makhluk ingin bahagia, tidak mau menderita. Nah, kalau sudah demikian, batin menjadi terbuka. Batin menjadi bersikap toleran. Dan seseorang dengan pikiran cinta kasih akan mempraktikkan kehidupan beragama secara moderat. Tidak kaku dengan agamanya sendiri,
Artinya tidak kemudian hanya memegang agamanya sendiri sebagai sebuah kebenaran, semua yang lain salah, tetapi melihat kebenaran sebagai kebenaran. Melihat makhluk sebagai makhluk tanpa melihat latar belakangnya dari mana. Nah, oleh sebab itu, cinta kasih ini harus dikembangkan. Nah, dalam mengembangkan cinta kasih, itu tidak hanya ketika kita datang ke wihara. Seperti tadi misalnya, bermeditasi diarahkan untuk merenungkan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, permusuhan, bebas dari keinginan menyakiti ataupun disakiti. Tidak hanya pada saat datang ke wihara, tetapi bagaimana dalam setiap tindakan kita, baik berucap, berbuat menggunakan jasmani, ataupun berpikir, senantiasa melakukan setiap tindakan apapun itu, tidak hanya pada saat di wihara, dengan landasan cinta kasih, dengan landasan batin yang bebas dari kebencian. Berucap terhadap siapapun termasuk orang yang beda pandangan, beda keyakinan, mengucapkan kata-kata yang penuh dengan cinta kasih, bukan kebencian. Berbuat terhadap mereka, terhadap siapapun termasuk yang berbeda kelompok, juga dengan cinta kasih. Tidak melukai apalagi membunuh. Karena apa? Dasarnya adalah cinta kasih. Nah, dengan demikian, di setiap saat, setiap momen, segala aktivitas, kita mengembangkan cinta kasih. Dan cinta kasih itu tidak hanya ketika kita berada di depan saja, kalau di depan kelihatannya baik, tetapi kemudian di belakang menjadi tidak baik, tidak. Pengembangan cinta kasih harus baik di depan ataupun di belakang. Dan pengembangan cinta kasih itu tidak hanya untuk orang-orang yang kita merasa cocok saja, tetapi terhadap siapapun, termasuk terhadap orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang menyakiti kita, merugikan kita. Itu pun juga kita harus membalas mereka, membalas kebencian mereka, membalas sikap permusuhan mereka dengan cinta kasih. Sang Buddha pernah menyampaikan, ketika beliau dalam sebuah perjalanan, ada seorang pengembara bernama Suppiya, itu selalu mencela Sang Buddha, mencela ajaran Sang Buddha, mencela siswa Sang Buddha sepanjang perjalanan. Nah, kemudian ketika berada di satu tempat, para biku sudah menceritakan, kenapa ini kok Suppiya kok benci banget dengan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sang Buddha datang, kemudian memberikan nasihat wejangan kepada para siswanya. Beliau mengatakan, kalau ada seseorang yang membenci saya dengan berbagai macam ucapan yang penuh dengan celaan, yang mencela Dhamma, mencela Sangha, jangan karena itu kalian menjadi marah, menjadi benci, menjadi tidak suka. Kenapa? Karena kemarahan, kebencian, ketidaksukaan adalah rintangan batin. Orang yang sedang marah, sedang dikuasai kebencian, adalah orang yang sedang tidak mempraktikkan ajaran Buddha. Oleh sebab itu, kemarahan, kebencian harus dilenyapkan. Tenangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, nanti kalau batin sudah tenang, batin sudah adem, baru kemudian kalau memang ada waktu yang tepat, kita bisa meluruskan pandangan orang tersebut. Oh, ini tidak sesuai, ini tidak baik. Tapi cari waktu yang tepat. Karena walaupun kita sudah adem, sudah tenang, kita memberikan nasihat kepada orang yang melakukan hal yang buruk kepada kita, tapi kalau waktunya tidak tepat, tetap saja tidak akan diterima. Semakin orang demikian bisa melontarkan atau katakan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih buruk lagi. Maka cari waktu yang tepat. Nah, sehingga dengan demikian, kebencian pun jangan dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian harus dibalas dengan cinta kasih. Orang mungkin berpikir,
Kalau kita, ada orang membenci kita, kemudian kita kok tidak membalas dengan kebencian, berarti kita kalah. Berarti kita itu seperti diinjak-injak. Tidak. Orang yang bodoh mungkin berpikir, ketika mereka bisa bicara kasar, kemudian kita diam, mungkin mereka berpikir, oh kamu kalah, saya menang. Tidak. Tidak demikian. Secara damai tidak demikian. Kitalah yang menang. Kita menang karena apa? Hati kita tidak dikuasai oleh kebencian. Kita menang. Kita memenangkan pertarungan kita. Karena pertarungan yang paling sulit untuk dikalahkan itu bukan bertarung dengan orang lain, tapi bertarung dengan hati kita, dengan pikiran kita. Kalau kita mampu mengalahkan kebencian, sakit hati di sini, dan kita menjadi tenang, itulah pertarungan yang sesungguhnya yang kita menangkan. Ya, kita sebagai manusia, apalagi umat Buddha, hendaknya melakukan demikian. Kalau kita selalu misalnya ada orang membenci kita membalas dengan kebencian, apa bedanya? Maaf saja, apa bedanya dengan teman-teman kita yang berkaki 4? Anjing. Anjing kan demikian kan ya. Kalau anjing itu kalau kemudian ada teman yang datang dengan kemarahan, pasti dilawan. Jadi dengan apa giginya itu apa gram-gram begitu kan. Itulah tabiat dari binatang seperti anjing. Tapi sebagai manusia tentu tidak demikian. Kalau ada orang membenci, tidak kemudian kita seperti anjing yang kemudian ikut apa membuka mulutnya dengan menggeram begitu, tidak. Tetapi bagaimana orang membenci kita membalasnya dengan cinta kasih, dengan ketenangan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Nah, dengan demikian, maka praktik dari moderasi beragama itu betul-betul terrealisasi oleh kita semua. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya di tahun ini ya Sangga Theravada Indonesia sekali lagi memberikan sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, bahwasanya kita hendaknya yaitu merajut dalam kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang memang beragam dalam beragama di Indonesia, yaitu dengan mempraktikkan kehidupan beragama secara moderat demi terciptanya kedamaian. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bante Sata Cito yang telah memberikan Dhamma Desana pada malam hari ini. Dan semoga dengan Dhamma Desana yang telah diberikan, memberikan manfaat bagi kita semua, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dapat mendukung pengembangan batin dan mengikis kekotoran batin kita. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Bante dengan bersikap anjali dan bernamaskara 3 kali. Marilah kita bersama-sama